Muka semanca bicara masih mantep di Grebek. Firmansyah Putra Samo Harni Rayuni, dua terdakwa dugaan korupsi penerbitan surat mundur layak K3 untuk pembangunan gedung serbaguna TEASA, dituntut jaksa penuntut umum masing-masing pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda 100 juta rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penerbitan surat mundur layak K3 untuk pembangunan gedung serbaguna TEASA yang menjerat dua terdakwa balen lagi digelar di Pengadilan Negeri Palembang, juru agenda tuntutan jaksa penuntut umum. Kedua terdakwa yakni Firmansyah Putra, Kabid Disnaker Trans Sumsel, Samo Harni Rayuni selaku pegawai PT Dihya Aneka Teknik. Di hadapan majelis hakim, Ketua Idil Amin, jaksa penuntut umum Wiwin Setiawati nyato ke kedua terdakwa sudah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur jero pasal 11 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menuntut terdakwa Firmansyah Putra dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda 100 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan bayar duit pengganti sebesar 619.700.000, dikurangi titipan 20 juta yang sudah disetorkan di tahap penuntutan, yang kalau duit tersebut tidak terbayar diganti penjara 1 tahun. Sementara itu, terdakwa Harni Rayuni juga dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda 100 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Firmansyah Putra bin Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Insinyur Firmansyah Putra bin Abdul Rahman dengan pidana denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa Insinyur Firmansyah Putra bin Abdul Rahman sebesar Rp619.700.500 dikurangi uang titipan pada tahun pemeriksaan sebesar Rp20.150.000. Sesudah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan nota pembelaan atau pledoi di sidang selanjutnya. Heru Wahyudi, PAL TV.